Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari final project mata kuliah workshop rekayasa perangkat lunak 2 yang bertemakan kesetaraan gender. Dari tema tersebut, maka didapatkan judul project yang akan kami kembangkan yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Sumatera Job Center atau SJC. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Fahran Al-Faqih sebagai ketua, Jody Renaldi, Muhammad Iksan, Sabila Astari, dan Ulfa Damayanti. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu tentang latar belakang masalah. Tidak sedikit informasi lowongan pekerjaan yang diharuskan untuk mengisi pekerjaan tertentu, sehingga banyak lulusan yang tidak mendapatkan pekerjaan dikarenakan minimnya informasi lowongan pekerjaan yang memperhatikan kesetaraan gender. Sehingga, sistem informasi lowongan pekerjaan yang menerapkan prinsip kesetaraan gender dapat membantu memastikan bahwa kesempatan kerja disediakan secara adil bagi laki-laki dan perempuan, dan mereka dapat dihargai serta dihormati tanpa adanya diskriminasi gender. Dengan menyajikan informasi tentang berbagai jenis pekerjaan yang tersedia, sistem informasi lowongan pekerjaan dapat membantu meruntuhkan batasan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan di lapangan pekerjaan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Maka dengan demikian, sistem informasi lowongan pekerjaan yang memperhatikan kesetaraan gender dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif bagi semua pekerja tanpa memandang gender. Nah, setelah memperhatikan masalah yang ada pada latar belakang tersebut, maka solusi yang kami berikan adalah yang pertama, membuat sistem informasi lowongan pekerjaan di wilayah Sumatera yaitu Sumatera Job Center atau SJC. Yang kedua, sistem informasi lowongan pekerjaan yang menerapkan prinsip kesetaraan gender dan tidak menimbulkan diskriminasi. Yang ketiga, sistem informasi yang pendaftarannya menerapkan sistem Q, yang dimana nantinya proses seleksi didasarkan pada nomor urutan. Setelah kami menemukan solusi dari permasalahan, kami juga telah mendapatkan gambaran umum untuk proyek yang akan kami kembangkan nantinya, yang dimana kami akan membuat sebuah sistem yang memiliki dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dari penyedia lowongan pekerjaan, dan sudut pandang yang kedua dari pelamar kerja. Penyedia lowongan pekerjaan dapat mendaftarkan lowongan pekerjaannya ke website Sumatera Job Center atau SJC. Penyedia hanya perlu mengirimkan deskripsi lowongan yang dibutuhkan dan nantinya akan direview ulang oleh pihak website dan selanjutnya akan diposting di website SJC atau Sumatera Job Center. Sedangkan dari sudut pandang pendaftar, para pendaftar pekerjaan nantinya mendaftar melalui website SJC dan segala informasi dan datanya akan dikirim ke pihak penyedia lowongan pekerjaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari proyek yang akan kami kembangkan adalah yang pertama, dapat melakukan pendaftaran kerja tanpa memandang gender. Tujuan yang kedua, membantu perusahaan untuk merekrut karyawan sesuai keterampilan yang dimiliki dan mengunggah lowongan pekerjaan. Tujuan yang ketiga, sebagai sarana informasi lowongan pekerjaan yang ada di wilayah Sumatera. Selanjutnya yaitu metode pengembangan dari proyek yang akan kami kembangkan menggunakan metode SDLC atau Software Development Life Cycle. Pada metode SDLC meliputi 4 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap planning. Pada tahap planning meliputi 2 aktivitas. Yang pertama yaitu melakukan wawancara. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Selanjutnya yaitu tahap analisis. Pada tahap analisis ini terdapat 3 aktivitas. Yang pertama, menganalisa hasil dari wawancara. Yang kedua, membuat use case diagram. Yang ketiga, membuat activity diagram. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap desain. Pada tahap desain memiliki 5 aktivitas. Yang pertama yaitu membuat kelas diagram. Aktivitas yang kedua yaitu membuat sequence diagram.
Aktivitas yang ketiga yaitu membuat wireframe. Selanjutnya yaitu membuat mockup, dan aktivitas yang kelima yaitu membuat prototype. Nah, adapun tahapan terakhir pada SDLC yaitu implementation. Pada tahap implementation yaitu sebuah website Sumatera Job Center atau SJC. Setelah kami menganalisa data hasil wawancara, kami telah menemukan dua kebutuhan, yaitu fungsi fungsional dan fungsi non-fungsional, yang dimana kebutuhan fungsional meliputi: yang pertama, admin dapat melakukan login ke dalam sistem; yang kedua, admin dapat melihat dashboard; yang ketiga, admin dapat mengelola data pelamar pekerjaan; yang keempat, penyedia lowongan mengisi form lowongan pekerjaan. Selanjutnya, pelamar login ke dalam sistem, pelamar dapat melihat dashboard, pelamar melihat riwayat lowongan yang telah didaftarkan, pelamar menguruskan daftar lowongan pekerjaan berdasarkan perusahaan, dan yang terakhir, pelamar bisa melakukan searching perusahaan yang menyediakan lowongan. Lalu adapun kebutuhan non fungsional adalah: yang pertama, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan selalu terhubung ke internet. Lalu keandalan sistem dalam melakukan fungsi-fungsi yang telah ditentukan selama periode waktu penggunaan di bawah kondisi yang dirancang untuk beroperasi. Lalu sistem dikembangkan dalam mempelajari perilaku pelamar dalam menggunakan sistem, mudah diadopsi pada berbagai browser internet, waktu respon request maksimal 5 detik, pengaturan login pelamar diatur berdasarkan lore hak akses yang telah ditentukan admin sebelumnya, beberapa data deskripsi untuk keamanan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, dan yang terakhir, tampilan sistem dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dalam mudah dipahami dan mudah digunakan. Selanjutnya, use case diagram, yang dimana kami menggunakan 3 aktor dan 8 use case. Aktor pertama yaitu pelamar. Pelamar dapat melakukan login. Pelamar dapat melakukan melihat lowongan pekerjaan, dapat melakukan pendaftaran pekerjaan, dan dapat melihat notifikasi status. Yang aktor kedua adalah admin, yang dimana bisa melakukan login, mengelola lowongan kerja, dan melamar pekerjaan. Dan ada aktor yang ketiga yaitu penyedia lowongan, yang dapat mengisi lowongan pekerjaan. Selanjutnya, case diagram dari proyek yang kami kembangkan memiliki 4 controller dan 5 boundary dan 4 entity. Untuk sequence diagram, ini merupakan sequence diagram melakukan login. Ini merupakan sequence admin mengelola lowongan pekerjaan. Admin melihat pelamar pekerjaan. Pelamar login dalam sistem. Pelamar melihat lowongan pekerjaan. Pelamar mendaftar pekerjaan. Dan yang terakhir, penyedia lowongan mengisi form lowongan pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Yang pertama di sini sebelah kiri ada activity diagram halaman login. Admin di sini activity-nya dimulai dari ketika admin membuka halaman login hingga nanti ada proses validasi oleh sistem, dan sistem akan memberikan notifikasi login gagal atau berhasil setelah validasi. Nah, di sebelah kanan sini ada admin mengelola pelamar pekerjaan. Activity ini dimulai dari admin membuka menu pelamar hingga nantinya berakhir pada proses sistem melakukan download file Excel apabila admin ingin mendownload file Excel data para pelamar. Selanjutnya ada activity diagram admin mengelola lowongan pekerjaan. Di sini dimulai ketika admin membuka halaman lowongan pekerjaan hingga nantinya sistem akan dapat melakukan penyimpanan data perubahan data yang sudah diedit. Selanjutnya di sini ada pelamar login dalam sistem.
Nah, di sini pada activity diagram yang ini dimulai saat pelamar membuka halaman login dan seterusnya hingga nanti berakhir sistem itu menampilkan halaman dashboard. Selanjutnya di sebelah kiri ada activity diagram tentang pelamar melihat lowongan pekerjaan. Di sini sederhana saja, dimulai saat pelamar masuk ke dashboard hingga nanti sistem menampilkan detail lowongan pekerjaan. Selanjutnya di sebelahnya ada pelamar mendaftar pekerjaan, dimulai dari pelamar memilih menu daftar pekerjaan dan seterusnya hingga berakhir di menampilkan notif data telah terkirim oleh sistem. Yang terakhir ini ada activity diagram penyedia lowongan mengisi form lowongan pekerjaan. Nah, di sini di activity-nya dimulai dari penyedia lowongan mengklik link form dan seterusnya hingga nanti admin akan mengirimkan email atau melakukan input data lowongan pekerjaan. Nah, nanti berakhir di penyedia lowongan menerima email berhasil upload lowongan pekerjaan dari admin. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang wireframe. Dapat kita lihat di sini ada dashboard, terdapat halaman admin, dan di sini juga ada wireframe untuk tabel lowongan dan form pendaftaran dari sisi admin dan juga sisi pendaftar. Nah, next sebelahnya selanjutnya ini ada mockup. Di sini adalah hasil pengembangan dari wireframe sebelumnya. Di sini sudah dapat kita lihat ada tempat sign in, dashboardnya sudah dikembangkan sedemikian rupa. Lalu dari sisi admin di sini dapat kita lihat ada tabel lowongan yang datanya dapat kita edit nantinya pada opsi di sebelah kanan. Dapat juga kita delete tergantung permintaan dari penyedia lowongan. Nah, di bawahnya ada tambah lowongan, selanjutnya ada form edit lowongan, dan ada form pendaftaran oleh sisi pendaftar. Jadi kesimpulannya, diharapkan dengan adanya sistem informasi lowongan pekerjaan kesetaraan gender di wilayah Sumatera ini akan tercipta kesempatan kerja yang lebih adil dan merata bagi semua kalangan, terutama perempuan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Penting bagi para pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem ini agar dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan di masa depan dalam mencapai kesetaraan gender di sektor ketenaga kerjaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe dari sistem informasi Sumatera Job Center yang kami kembangkan. Untuk langkah pertama, ketika user ini klik membuka, lupa aku cok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alur prototipe user ketika membuka atau mengakses situs website sistem informasi Sumatera Job Center. Nah, user ini ketika user membuka URL ini sistem informasi SGC, user sistem akan menampilkan landing page yang akan berisikan navbar, home, lowongan, informasi, dan dashboard. Nah, ketika user ini klik lowongan, maka seharusnya user ini melakukan login terlebih dahulu. Nah, seperti ini. User akan dimintai untuk menginputkan username dan password. Jika user tidak memiliki akun ini, maka user bisa memilih opsi daftar akun di sini. Untuk pendaftaran itu user dimintai untuk menginputkan username, email, dan password. Kemudian klik login. Nah, di sini akan menampilkan dashboard khusus pendaftar yang ditampilkan oleh sistem. Pada dashboard ini itu ada sidebar dashboard, lowongan, dan keluar.
pada dashboard pendaftar ini itu akan ditampilkan data real time dari database, yakni user terdaftar dan lowongan tersedia. Kemudian untuk bagian admin itu sama, itu ada user terdaftar dan lowongan tersedia juga. Ketika user itu login dan dicek validasi oleh controller apakah dia role-nya sebagai admin atau pendaftar. Jika sebagai admin, dia akan menampilkan seperti berikut. Itu sidebar-nya ada 4, dashboard, pendaftar, lowongan, dan keluar. Untuk dashboard tampilannya seperti ini, sama seperti yang ada pada user pendaftar. Kemudian yang kedua, admin ini bisa melihat pendaftar berdasarkan perusahaan. Nah, di sini pendaftar ini harusnya dia menampilkan perusahaan terlebih dahulu. Kemudian barulah di perusahaan ini admin klik tombol lihat dan menampilkan data-data pendaftar yang berdasarkan perusahaan yang diklik. Dan admin juga bisa melakukan download file Excel berdasarkan perusahaan tersebut. Kemudian masuk ke data lowongan. Di sini admin bisa melakukan CRUD, yakni tambah, edit, dan delete. Di sini misalnya admin ingin menambahkan data lowongan baru, admin akan dimintai untuk menentukan judul, slug, perusahaan, posisi, persyaratan, gambar, dan batas waktu. Jika admin klik tombol simpan dan respon data ini sudah benar tervalidasi, maka akan muncul suite alert yang akan menampilkan data tambah form berhasil ditambahkan. Nah, klik OK. Sini admin juga bisa menghapus data. Untuk bagian menghapus data, tampilan seperti ini akan muncul alert juga untuk mengkonfirmasi apakah ingin menghapus atau tidak. Jika ingin menghapus, maka data ini akan terhapus, dan jika tidak, data ini akan tidak terhapus. Untuk edit itu sama dengan tambah, tapi hanya berbeda ini saja, berbeda function. Jika berhasil edit, nah ini akan menampilkan suite alert juga bahwa data lowongan itu berhasil diedit. Untuk logout, untuk bagian keluar, nah itu akan kembali ke landing page yang awal tadi. Demikian demo prototype yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.